Ada kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Polda Metro Jaya menangkap C alias Ken, salah satu otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank pemerintah. Aktor intelektual ini ditangkap di perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Iya benar nama saya. Inilah detik-detik penangkapan C alias Ken, salah satu otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank pemerintah. Tanpa perlawanan, Ken ditangkap tim Jatanras Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya sudah menangkap total 15 orang. 9 orang dibekuk Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan atau Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sedangkan 6 lainnya diringkus Subditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebulan dua dokumen-dokumennya. Iya benar nama saya. Satu dari 4 tersangka yang diduga merupakan otak di balik penculikan dan pembunuhan terhadap seorang pimpinan bank pemerintah adalah pengusaha yang bernama Dwi Hartono alias Klan Hartono. Namun masih belum jelas apa sebetulnya motif di balik kasus kejahatan ini. Dwi Hartono ditangkap bersama 2 orang lainnya di Solo, Jawa Tengah 23 Agustus lalu, sedangkan 1 orang lainnya ditangkap di kawasan PIK Jakarta Utara pada 24 Agustus. Polisi menyebut Dwi Hartono adalah seorang pengusaha bimbingan belajar online. Usaha bimbel itu terletak di kawasan wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Yang jelas kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Lalu apa motif penculikan dan pembunuhan terhadap pimpinan bank ini? Polisi belum mengungkapkannya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subditresmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati. Namun polisi mengaku sudah menangkap 15 orang termasuk 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, baik yang berperan sebagai eksekutor maupun otak intelektual. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, kuasa hukum tersangka penculikan kepala cabang pembantu bank pemerintah mengungkap ada dugaan keterlibatan oknum aparat. Polisi menyatakan masih mendalami dugaan keterlibatan oknum tersebut. Kalau oknum ini, dialah yang memberi kegiatan ini, memberi pekerjaan ini ke Eras. Itu seperti apa perannya dia yang mengeksekusi atau apapun semua. Nanti mungkin teman-teman penyidik yang melakukan pemeriksaan untuk itu. Seperti itu. Ya. Nanti kami pastikan ya, kami belum ada info dari tim. Pemirsa, meski polisi sudah meringkus total 15 orang terkait dengan kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank pemerintah Muhammad Ilham Pradipta, polisi baru menetapkan 8 orang sebagai tersangka dan belum juga mengungkap apa sebetulnya motif pembunuhan sesungguhnya. Kami akan ulas kepada Anda bagaimana perkembangan dari penyidikan kasus ini sampai hari ini. Dalam waktu kurang dari seminggu pasca jasad Ilham ditemukan di wilayah Bekasi, Jawa Barat, yakni pada tanggal 20 Agustus lalu, polisi berhasil menangkap ada 4 pelaku penculikan Ilham yang masing-masing 4 pelaku ini adalah mereka yang berada di barisan bawah. Mereka masing-masing berinisial EW alias Eras, kemudian ada AT, RS dan juga RAH. Serta yang terbaru adalah 4 dalang penculikan dan pembunuhan atau aktor intelektual di balik kasus kriminal ini. Yaitu mereka berinisial DH, kemudian ada YJ, AA dan juga C. Total jadinya sudah ada 8 orang yang sudah menjadi tersangka. Namun masih ada 7 orang lagi yang sudah ditangkap namun status hukumnya belum diputuskan. Sedikit flashback pada saat hari penculikan terjadi, yaitu pada tanggal 20 Agustus
2025 lalu, penculikan Ilham terjadi di sebuah supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang terekam kamera CCTV. Sedangkan untuk pembunuhan, kuasa hukum ada informasi menarik yang disampaikan oleh kuasa hukum dari 4 penculik ini. 4 pelaku penculikan ini mengaku bahwa ada oknum aparat yang berinisial F yang memberikan perintah kepada 4 kliennya tersebut untuk menculik kemudian membuang jasad korban. Namun hingga hari ini pemirsa, motif dari pembunuhan ini masih gelap. Memang sudah ada kisi-kisi seperti misalnya mungkin ini adalah motif ekonomi atau bisa jadi dendam pribadi atau juga urusan pekerjaan. Itulah setidaknya yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Ada juga desas-desus bahwa ini kemungkinan terkait dengan kredit fiktif, tapi rilis resmi dari Polda Metro Jaya masih kita tunggu. Namun sekali lagi ada informasi menarik yang patut didalami lebih jauh yang berasal dari kuasa hukum 4 pelaku penculikan yang mengatakan ada sosok F yang diduga sebagai oknum aparat. Tadi dalam wawancara kami di program sebelumnya, bahkan kuasa hukum menyebut bahwa sosok F ini sudah ditangani oleh Denpom. Apakah itu artinya ini yang dimaksud adalah oknum prajurit TNI? Satu-satunya sosok aktor intelektual yang sudah diungkap polisi dalam kasus ini adalah Dwi Hartono. Kami akan dalami lebih lanjut siapa sebetulnya Dwi Hartono ini pemirsa. Dia dikenal sebagai pengusaha bimbingan belajar sekaligus motivator. Namun kalau kita lihat dari akun Instagram @klanhartono, ini dia akun Instagram dari Dwi Hartono. Kalau kita lihat dari bio-nya ada banyak sekali bidang usaha yang didalami oleh Dwi Hartono. Ada di bidang properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion, sampai juga skincare. Nah, namun faktanya sampai hari ini Dwi Hartono juga banyak disebut sebagai Crazy Rich Jambi. Apakah Dwi Hartono ini adalah pelaku yang mendanai, membiayai proses penculikan hingga pembunuhan ini? Kita masih belum tahu lebih jauh karena sekali lagi masih menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami akan membahas kasus ini lebih lanjut bersama dengan mantan Kabar Reskrim Polri. Sudah bergabung Komjen Pol Purnawirawan Susno Duwaji dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Susno, Kang Asep. Selamat malam Mbak Livia, selamat malam. Selamat malam Pak Susno, selamat malam. Baik, selamat malam semuanya Pak Susno. Ada informasi terbaru yang berasal dari kuasa hukum 4 pelaku penculikan soal dugaan keterlibatan oknum berinisial F. Apakah dugaan keterlibatan oknum akan membuat pengungkapan kasus ini terhambat, Pak? Baik, pertama kita turut berduka cita pada keluarga atas meninggalnya Kepala Cabang Pembantu BRI ini. Dan juga selamat kepada Polres Jakarta Timur yang sudah berhasil ungkap ini, saya bangga gitu. Nah kemudian apakah akan mempersulit kalau ada oknum? Saya kira tidak. Sepanjang daripada aparat penegak hukum pada institusi tersebut, dia benar-benar ingin mengungkap kasus ini dan benar-benar ingin membersihkan institusi daripada orang-orang yang akan mengotori institusi tersebut. Nah tadi dengar penjelasan Mbak Sylvia bahwa dari polisi militer katanya sudah bertindak, itu bagus sekali. Makin cepat makin bagus, tapi hendaknya adakan koordinasi dengan pihak Polri yang sebaik-baiknya supaya motifnya terungkap jelas. Gitu. Apakah memang DH yang sudah ketangkap itu sebagai penyandang dana dan memang dia yang bermasalah dengan korban ataukah masih ada di atasnya lagi? Nah, yang jelas ini siapapun yang tertangkap, siapapun yang menjadi otaknya, ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Jadi hukumnya sangat berat. Kang Asep lah yang akan bahasnya nanti, bisa hukum mati. Kalau hukum mati itu masih bisa dilaksanakan di Indonesia. Bagus, ini untuk diungkap ya. Yang jelas bahwa tidak mungkin kalau ini untuk menghapuskan hutang ya. Kenapa? Kalau menghapuskan hutang di bank dengan cara membunuh tidak mungkin gitu. Karena apa? Hutang itu sampai kapanpun kalau di bank pasti tercatat sampai kapanpun catatannya nggak akan hilang. Tetapi bisa juga terkait dengan perbankan kalau memang itu bukan hutang tapi kejahatan perbankan ya bisa jadi gitu. Kejahatan perbankan diungkap jadi motifnya menjadi dendam nantinya.
Oke, dulu sementara untuk dari saya. Oke, sementara di situ dulu ya, Kang Asep. Kalau 8 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 7-nya belum, tetapi penyidik belum juga mau mengungkap motif pembunuhan. Apakah menurut Kang Asep ada yang janggal di sini? Audionya belum dibuka, Kang Asep? Ya, makasih. Jadi jelas dalam perkara pembunuhan berencana ini, kenapa belum diungkap? Itu jadi pertanyaan. Harusnya kan ketika 4 kemudian 8 ketahuan siapa eksekutor, siapa yang nyulik, siapa yang ngintai, kemudian siapa aktor intelektual, kan seharusnya gampang terungkap. Nah, mungkin ya sekali lagi. Nah, pihak penyidik sedang menyasar bukti-bukti lain karena ada keterlibatan oknum tadi yang disebut oleh pengacara. Nah, disinilah mungkin jadi agak pelan-pelan. Tapi kan seharusnya dengan ketangkap 4 ya, tiga tim itu, kemudian 8 harusnya udah terungkap semua ya, ketahuan kenapa ini terjadi gitu kan sederhana juga berpikirnya. Korban dan 4 aktor terutama DH itu kan tidak ada hubungan pertemanan, perkawanan atau hobi, tapi kan hubungannya kontraktual kan. Ketika hubungan kontraktual di situ ada sesuatu, entah wan prestasi, entah sakit hati, itulah yang menarik. Cuma tadi pelibatan yang menurut pengacaranya melibatkan oknum, itulah harus dibuka secepatnya sesuai ajas peradilan. Sederhana, mudah, biaya ringan. Jadi artinya publik menunggu apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa pembunuhan itu sangat tampak, jelas, kasar, brutal gitu kan. Ya. Itu pasti melibatkan oknum-oknum tertentu yang justru akan ketahuan. Tindak pidana itu pasti meninggalkan jejak. Apalagi tadi hubungannya bukan hubungan pertemanan, perkawanan, tapi hubungan kontraktual yang di situ tadi entah wan prestasi, entah sakit hati, tapi dengan cara-cara biadab gitu kan. Baik. Kang Asep, kalau ini disebut sebagai sebuah pembunuhan berencana ya Kang Asep, menurut Kang Asep ini rencana yang sembarangan, yang brutal atau bagaimana? Karena sejak awal sudah terekam kamera CCTV itu proses penculikannya. Ya, maka saya bilang ini kan sangat brutal, kasar ya, cuman tidak profesional. Kan harusnya kalau yang profesional pasti diamankan kan, seperti kasus yang sedang ramai juga di sebelah itu kan. Nah, harusnya kan pengamanan yang kira-kira yang paling gampang kan penghilangan CCTV, itu udah budaya kan. Penghilangan CCTV mah udah mafia gitu kan. Kemudian juga merencanakan, ini kan udah terbagi pengintai, penculik, pengeksekusi, udah ketahuan, terlalu cepat, kasar, brutal. Ini ujungnya harus ketahuan, ini sangat gampang. Saya kira anak buahnya Pak Susno Duaji ini ya, junior Pak Susno Duaji pasti gampang lah. Tapi kita kan butuh percepatan, semua harus cepat, soal ajas peradilan sederhana mudah. Artinya apa? Ketika pemain-pemain ini di belakangnya ada aktor intelektual ya, dan juga tokoh selebgram atau tokoh lah, public figure, harusnya dengan cepat ya terungkap. Dan kita juga tahu, cuma kan publik tidak berani mengatakan atau tidak menuduh gitu kan. Cuma dengan ketika 4 tertangkap ditambah 4 lagi, itu sebenarnya udah gampang ketahuan bahwa ini sangat brutal, kasar ya. Oke. Tapi kalau menurut Pak Susno, kalau dilihat sejauh ini ya konstruksi hukumnya, apakah ini sudah memenuhi, sudah lengkap sekali bukti-buktinya bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Jelas, Ya. Mbak. Jelas sekali. Tadi Kang Asep sudah jelaskan. Ada eksekutor lapangan, ada yang menculik, gitu. Ada yang memberi penerima order, ada yang memberi order. Nah, persoalannya yang memberi order ini hanya 1 orang atau ada orang lain, ada sekian. Dengan organisasi yang demikian ini, tentunya ada rencana. Ya, siapa yang punya rencana? Ya, yang punya maksud. Siapa yang punya maksud, itulah dalangnya. Nah, persoalannya dalangnya ini apa betul DH, apa masih ada lagi di atas DH, atau DH bersama teman. Nah, lagi yang perlu dicari juga adalah siapa yang memata-matai daripada si korban ini. Karena kok tahu dia pergi ke ke mall gitu. Diculiknya bukan dari kantor dia keluar, hari itu kan hari kerja ya, tanggal 20 atau 21 itu. Nah, berarti dia itu setelah dibuntuti. Nah, ini apakah yang membuntuti ini adalah salah satu atau salah 2 di antara yang sudah tertangkap, atau mungkin ada orang terdekat daripada korban yang tahu persis kemana korban ini pergi. Baik. Tapi apapun ini kan gampang untuk mengungkapnya karena apa? Sudah ada yang tertangkap, bukti elektronik ya berupa CCTV dan sebagainya. Nah, perlu semua handphone disita karena
mungkin order, mungkin rencana, mungkin tindakan itu diperintahkan lewat HP gitu. Nah, itu harus disita gitu. HP ataupun alat komunikasi yang lain. Pak Susno, kita masih menunggu ya peran dari masing-masing tersangka ini seperti apa, termasuk juga motifnya. Tapi kalau menurut Pak Susno, motif seperti apa sih yang sampai membuat seorang kepala cabang bank diculik, dibunuh secara terencana, terorganisir, sampai banyak sekali klaster-klaster pelakunya, melibatkan banyak pihak. Ada crazy rich di situ, ada dugaan oknum aparat yang terlibat. Motif seperti apa yang mengharuskan ada satu kelompok besar yang sampai melakukan pembunuhan berencana seperti ini? Kalau motifnya ya kalau menyangkut keuangan ya keuangan yang besar ya. Maksudnya keuangan yang besar itu bukan untuk menghapuskan hutang ya. Hutang di bank dihapuskan itu salah besar caranya kalau dengan cara membunuh kepala bank. Nah, kalau membakar bank catatannya hilang ya mungkin ya. Tetapi kalau membunuh nggak mungkin. Karena catatan sampai kapanpun pasti ada. Mungkin juga ya, tapi ini mungkin karena saya belum membaca berita acaranya. Bisa jadi si korban ini adalah orang yang mengungkap sesuatu terkait dengan usaha perbankan. Mungkin salah seorang atau salah dua atau si otaknya ini ada suatu perbuatan curang di bank. Entah dia memalsu atau fiktif atau apa, kemudian si korban ini mengungkap kejahatan itu. Nah, ini bisa jadi. Tetapi saya belum yakin akan hal itu. Tetapi bisa jadi ada sesuatu hal yang di luar dunia perbankan yang sangat membuat dendam daripada si pelaku. Nah, ini kalau memang otaknya si yang sudah tertangkap DH ini kan orang kaya, orang lumayan. Nah, bisa dilihat dari data perbankan dia, apa dia hutang di bank apa tidak. Nah, kalau dia tidak hutang di bank, dia melakukan sebagai otak kejahatan ini berarti peristiwa ini di luar daripada terkait dengan masalah bank, ada dendam. Nah, dendamnya ini bisa macam-macam gitu. Yang jelas tidak mungkin dendam persaingan jabatan karena dia bukan orang bank. Nah, dendam apa? Nah, ini insya Allah Polri saya yakin yang masih dinas sekarang ini lebih pintar daripada generasi saya, ini terungkap dan masyarakat menunggu gitu. Pak Asep menunggu, saya menunggu apa motifnya. Ya. Kita semua menunggu. Baik, terakhir Kang Asep, karena ada 3 klaster pelaku ya, pengintai, penculik, kemudian juga pembunuh, yang para penculik ini mengaku mereka tidak tahu bahwa ada rencana pembunuhan. Apakah ini nantinya akan membedakan hukuman atau jerat pasal antara penculik dengan aktor intelektual? Ya, jadi ini kalau saya setuju dengan Pak Susno ya, ini public figure, debitur takut kejebur. Nah, 3 klaster ini akan membuka siapa yang perlu dikasih bentur gitu kan, supaya semuanya gugur gitu. Nah, ketika semuanya gugur ke bentur karena kecebur tadi, dipilah dari 4 orang yang pertama. Kan dia apa sih disuruh oh udah ketahuan ya aktor intelektual. Nah, ternyata aktor intelektual melibatkan tadi nama-nama yang belum terungkap. Nah, kalau itu sebenarnya gampang, akan terurai dengan sendirinya. Tapi sejak awal motifnya gampang kok, sakit hati kok ini. Bukan hubungan relasi perkawanan pertemanan, tapi karena tadi aktor intelektualnya tadi ya dia punya nama baik tapi takut kejeduk gitu kan, takut kecebur, maka perlu dihancur ini korban. Itu pengennya cuma gitu kok. Makanya saya bilang ketika 4 orang ini ketangkap ya, dia kan suruhan, pengacaranya mengatakan dia hanya melaksanakan, berarti ada yang nyuruh. Ketika yang nyuruh siapa? Pasti yang 4 kelompok 4 nih ya. Nah, ada pemain lain juga ternyata, ada sutradara atau dia pengatur lakor atau di dia namanya produser itu. Jadi sebenarnya udah kebaca ini semua. Cuman kita yang berharap tadi betul kata Pak Susno, kita dapat percepatan supaya terungkap lah cepat-cepat begini itu kan. Nggak masa ini karena tadi korbannya sama nampak sekali ya diperlakukan tadi dari mulai dia tahu di mall, tahu berangkat, kan kita tahunya tadi jejak digital dari HP orang sekelilingnya. Nah, itu yang dicari. Itu kan gampang. Kalau jejak digital semua akan kebaca kok. Ketika kebaca hajar. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep dan juga Pak Susno atas pandangannya di Prime Time News hari ini. Download Metro TV Extend sekarang.